Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman seperti biasa saya doakan sehat selalu ya, dilancarkan segala urusannya dan diberkahi semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya. Pada kesempatan ini saya coba buatkan satu sharingan ya, satu bukan materi kali ya. Kalau materi itu kan buat pengajar ya, saya kan bukan pengajar juga ya. Ini informasi lah ya, lebih tepatnya informasi buat teman-teman. Barangkali ada yang belum mengerti bagaimana itu sebetulnya bisa tercipta sebuah koin di dunia ini yang sudah lama, dari mulai Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kita hanya sebatas tahu bahwa koin itu lahir dan ada nilainya kemudian bisa digunakan. Nah, tidak seperti itu. Project pembuatan koin itu kita harus paham dari awal pembuatan syaratnya dan lain sebagainya ya. Jadi kita biar apa? Biar tidak mudah terbawa pikirannya ke arah yang suudzon ya. Jadi tidak berprasangka buruk bahwa proses pembuatan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Asal create saja atau asal menciptakan saja, dengan begitu simpelnya akhirnya apa? Akhirnya memudahkan segala urusan, menyepelekan segala urusan ya. Jadi langkah-langkahnya pun kita harus paham teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini yuk kita sharing ya. Ini ada satu sumber yang saya ambil. Memang ini sebuah materi yang menurut saya sederhana ya. Ini basic ya, dasar buat kita memang pemula ya, termasuk saya ini juga. Untuk materi kali ini sama-sama belajar lah. Saya juga mengingatkan kembali bahwa bagaimana sebetulnya sebuah pembuatan mata uang digital ini, cryptocurrency ini ya teman-teman ya. Jadi aturan dasar membuat cryptocurrency gitu ya. Saya memang ini disadur atau diambil dari bit.degree.org ya teman-teman ya. Oke, kita langsung to the point aja. Yang pertama, tahapan yang dipersiapkan apa saja untuk membuat sebuah cryptocurrency itu. Nah, tahapannya adalah kamu perlu sebuah ide yang bagus ya. Jadi kita kalau misalkan mau membuat sebuah cryptocurrency, idenya itu oke, nama kripto kita apa misalkan. Seperti yang kemarin di Indonesia ada namanya ASIC token ya. ASIC token itu punyanya Anang Asanti. Kemudian ada lagi kemarin yang PMG apa PGM yang punyanya Raffi Ahmad itu. Nah, kebetulan yang agak nilainya sedikit naik itu Raffi Ahmad tuh kemarin. Ya, cuman yang ASIC token nih malah drop ya. Nilai value-nya seperti itu. Ekosistem mereka yang mereka gunakan yaitu lebih kepada penggunaan koinnya itu di game, di permainan. Nah, itu cuman yang saya perhatikan mereka arahnya bukan ke koin tapi hanya sebatas token saja ya. Tapi kalau misalkan memang nanti perkembangannya bagus, tidak menutup kemungkinan mereka mungkin masuk ke listing itu ya, jadi sebuah koin ya. Nah, ini jadi yang pertama itu tahapannya kamu perlu sebuah ide yang bagus ya. Idenya itu kita apa nih kalau menciptakan sebuah, seperti contoh Nicholas itu kan membuat sebuah Pi coin. Ini idenya adalah untuk membuat sebuah sirkulasi mata uang digital karena beliau memiliki StarX, kemudian beliau juga dekat dengan ownernya Amazon dan sebagainya. Banyak sekali perusahaan hingga ribuan perusahaan bahkan yang sudah real di berafiliasi dengan StarX itu kan hampir sekitar 2000 ya. 700-nya itu sebagai main company, kemudian untuk sebagai customer company-nya itu 1300 ya, sekitar ya 2000-an lah total, lebih lah mungkin.
Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita punya apa namanya target atau ide gagasan yang bagus, nah maka itu yang hal utama yang perlu kita persiapkan ya, seperti itu. Ini informasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya apa tahapan yang perlu disiapkan dalam sebuah pembuatan cryptocurrency? Di sini kamu perlu untuk mendapat kepercayaan orang banyak. Nah ini nggak mudah teman-teman ya. Banyak sekali koin yang diciptakan, termasuk salah satunya adalah Pi Network ini ya. Keberhasilan sebuah Pi Network tidak terlepas daripada backgroundnya pembuat ya, Nicholas. Nah ini yang mendongkrak daripada pertumbuhan kepercayaan terhadap Pi Network yang saya tahu memang salah satu ya, tapi bukan yang utama. Salah satu faktornya adalah history atau background daripada si pembuat. Nah, biasanya itu pun jadi penilaian untuk menumbuhkan trust di masyarakat ya. Nah, ini wah ini ternyata ini ahlinya atau apanya. Ya kalau misalkan model kita bikin asal bikin siapa kan gitu. Model saya bikin ya siapa saya kan gitu. Siapa dia? Belum tentu juga. Nanti ujung-ujungnya malah yang ada scam kan, seperti itu ya. Jadi apa ini yang harus dipersiapkan itu bagaimana supaya proyek kita menarik dan bisa dipercaya oleh orang banyak. Oke, selanjutnya adalah kamu perlu mengetahui coding dan keamanan kripto. Nah, ini penting. Ini sangat penting. Setiap pembuatan cryptocurrency itu yang pertama untuk pemrograman atau softwarenya tentunya adalah sudah ahlinya di bidang coding. Makanya sekarang banyak sekali di internet sejak dini ya, sejak SD di apa namanya mulai diajarkan coding-coding dasar. Apa itu coding? Coding itu adalah ilmu pemrograman ya, pemrograman di dalam bentuk software ya. Jadi perangkat lunak lah di komputer, bagaimana caranya membuat website ya, itu juga menggunakan coding juga. Nah, kemudian keamanan kripto. Nah, ini terlebih keamanan kripto. Karena kripto ini bagaimana si pemilik akan merasa aman memegang koin itu. Nah, tingkat keamanannya seperti apa? Nah, seperti Nicholas ini kan dia adalah ahlinya blockchain. Nah, blockchain ini seperti apa supaya keamanannya betul-betul dipercaya, dan kebetulan memang Nicholas ini kan memang ahlinya di bidang blockchain ya. Gitu. Oke, kita lanjut cara memulai nih teman-teman. Nah, cara memulai adalah bangun blockchain kamu sendiri. Nah, karena tadi kan memang patokannya adalah keamanan, karena blockchain ini adalah memiliki tingkat security yang tinggi ya. Bangun blockchain kamu sendiri yang akan mempunyai koin sendiri. Artinya apa? Ketika kita membuat sebuah project, koin bukan token ya di sini ya. Kita bahas adalah koin. Kalau token kita bisa menggunakan blockchain yang sudah ada. Misal kita bikin token nih, blockchainnya kita pakai Ethereum. Kita bikin token ASIC token misalkan model kemarin tuh. Nah, itu entah dia pakai Ethereum atau dia pakai apa namanya BNB atau apa Smart Chain, atau dia pakai XRV atau Neo, kita nggak tahu. Nah, artinya adalah di sini ketika kita mau create sebuah token, kita harus memiliki blockchain sendiri. Pertanyaannya, mampukah kita memahami teknologi blockchain? Mampukah kita memiliki biaya untuk membuat sebuah blockchain? Nah, ini yang pertanyaannya ya. Jadi ini nggak asal teman-teman, dan modalnya pun besar ya. Cara memulai yang kedua adalah gunakan Neo, Ethereum atau platform serupa untuk membuat satu aplikasi. Ini akan memiliki token sendiri. Artinya seperti yang barusan saya bilang, ini adalah untuk token. Ketika kita beranjaknya dari token itu sama-sama memang arahnya ke alat tukar ya, alat bayar nantinya. Namun beda dengan koin. Kalau koin rata-rata dia langsung memiliki blockchain sendiri dan dilakukan dengan cara mining biasanya ya. Kalau untuk koin itu dilakukan dengan cara mining, dan mining itu rata-rata nggak ada yang cuman hitungan bulan. Kalau untuk mining koin itu paling sebentar 1 sampai 2 tahun itu mining harus.
kalau untuk token, kalau untuk koin ya. Tapi kalau untuk token itu dia berupa sebuah project yang memang dia menggunakan blockchain lain ya, dia nempel lah, intinya nempel, numpang lah gitu kan. Nah itu dia nggak perlu mining, dia bisa menggunakan airdrop ya, dia bisa menggunakan ICO atau free sale segala macam ya, seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau untuk koin sendiri memang tidak semudah pembuatan token. Token itu sebetulnya kalau dipelajarin dari salah satu pakar kripto, saya lupa itu, yang menciptakan Nagaya Coin ya, Nagaya Teknologi. Itu beliau menceritakan bahwa sebetulnya ketika dipelajari, dipahami nggak lama, kata dia. Nggak lama, karena setiap orang itu sudah pasti bisa hitungan, mempelajari paling seminggu 2 minggu dia udah bisa langsung bikin token seperti itu katanya gitu kan. Tapi ya saya sendiri juga belum pernah praktek gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi hal pertama yang perlu kamu putuskan adalah apakah kamu akan membangun token atau koin. Pertanyaannya kan itu. Jadi dipilah nih, mau token atau koin. Apakah kamu akan memulai dari nol atau membangun token pada teknologi yang sudah terpercaya dan tersedia. Kalau yang dari nol berarti hitungannya kita bikin koin sendiri, harus ada blockchain sendiri. Tetapi kalau membangun token dengan teknologi yang sudah ada, misal Ethereum blockchain, Bitcoin blockchain, atau Neo blockchain, nah itu nanti beda lagi jalurnya ya. Oke, kemudian atau membangun token pada teknologi yang sudah terpercaya yang tadi. Koin dan token merupakan cryptocurrency, sama-sama cryptocurrency ya. Koin dan token itu sama-sama cryptocurrency, namun jalurnya yang berbeda, alur kreditnya yang berbeda ya. Perbedaannya adalah koin dimiliki oleh blockchain sendiri. Seperti saya bilang tadi, ketika kita dari nol itu artinya koin, dan memang biasanya melalui tahapan mining ya, atau penambangan biasanya, dan itu di blockchainnya sendiri. Sedangkan token itu dibuat dari blockchain yang sudah ada sebelumnya, artinya kita nempel di blockchainnya yang sudah ada, Ethereum, Bitcoin ya, dan lain-lain. Jadi bisa ada ribuan token yang dibangun pada sebuah blockchain. Misalkan blockchain Ethereum, di situ ada ribuan token ya, ikut ke blockchainnya Ethereum, ETH. Nah, sedangkan hanya ada satu koin untuk satu blockchain. Misal saat ini Pi Network yang sedang booming, yaitu dia blockchainnya sendiri teman-teman, tidak ikut nempel di blockchain lain, baik itu blockchain Stellar, baik itu blockchain Neo, baik itu blockchain Ethereum dan lain sebagainya. Tidak, ini blockchain murni Pi Network ya, kalau untuk koin Pi. Kita lanjutkan koin yang sudah populer. Nah, diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Monero, Neo, Ripple atau RXP ya. Nah, di sini beberapa teknologi blockchain ini dapat digunakan untuk membantu pembuatan token ya. Bukan koin ya, di sini token ya. Jadi blockchain yang 5 ini, Bitcoin ya. Yang ini Bitcoin, Ethereum, Monero, Neo, Ripple, ini blockchainnya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita bisa kalau sebatas membuat token, kita bisa ikut ke salah satu blockchain yang ada di sini. Gitu. Blockchain yang paling populer ya, yang paling kuat, dan yang di antara yang 5 ini yang paling unggul adalah Ethereum ya, karena dia web versi 2. Kalau untuk Bitcoin masih web P1, web versi 1. Dan kabar baiknya adalah Pi Network web versi 3.0 ya. Jadi lebih dahsyat lagi daripada Ethereum, dan kemungkinan besar jadi hal menarik di sini adalah untuk Pi Network teknologinya banyak dilirik oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan tentunya ya. Elit global sudah mulai banyak melirik ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ETH dan Neo ya. Ini contoh salah satu blockchain, misalkan Ethereum melawan Neo lah misalkan ya, versus Neo. Pilihan paling populer untuk token ya, pilihan populer untuk token
adalah Ethereum yang paling populer, ya. Ini mesin virtual asal native, ya, kemudian berjalan pada penambangan proof of work sampai pembaruan jaringan proof of stake. Nah, ini Ethereum tidak menggunakan proof of work, ya. Kemudian dompet desktop rata-rata untuk ETH, opsi pihak ketiga yang berkualitas, dan dompet hardware. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Nah, namun untuk versi 2 ini dia penambangan yang melalui sistem proof of work, ya, itu dia tidak, ya, untuk Ethereum. Nah, kalau Bitcoin masih menggunakan penambangan sistem proof of work, ya. Oke, token yang dibangun pada Ethereum disebut ERC20 token, ya. Jadi ketika kita membuat smart contract, ya, atau smart contract itu sendiri bisa menggunakan nanti di jaringannya ERC20 token, ya. Baru nanti ada smart contract apa nih, kita nama tokennya seperti itu. Ethereum blockchain adalah area permainan yang bagus bagi para pembuat token karena Ethereum blockchain adalah yang pertama dalam menyediakan layanan ini dan juga sangat dipercaya, ya. Jadi ketika ada orang mau membuat token, Ethereum memang paling awal perdana yang memang menerima untuk pembuatan token yang ikut dengan blockchainnya, ya. Kemudian Neo, ya. Kemudian Neo. Nah, ini sama mesin virtualnya asal native, ya. Nah, ini sistem node, delegasi dan pemungutan suara masih belum lengkap untuk saat ini. Masa depan belum diketahui untuk Neo, ya, Ethereum Neo. Kemudian dompet desktop oke, sama rata-rata. Nah, ini opsi pihak ketiga minimal dan tidak ada dompet hardware, ini yang jadi problem. Jadi opsi pihak ketiganya ini minimal banget, ya. Kemudian tidak ada dompet hardware. Nah, ini yang akan jadi repot nantinya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena opsi pihak ketiga ini penting untuk tingkat keamanan, teman-teman, ya. Makanya ETH lebih apa namanya? Lebih diutamakan, lebih unggul lah. Oke. Neo sangat mirip dengan Ethereum, mirip memang, ya. Namun Neo menggunakan token standar NEP5, ya, dan membolehkan orang-orang untuk menggunakan blockchainnya untuk membuat aplikasi dan juga token. Ini adalah platform paling populer kedua daripada itu, ya, ETH. Kalau tadi ERC20, kalau ini NEP5, ya, untuk Neo. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan Pi Network, teman-teman? Nah, ini pertanyaannya, ya. Bagaimana dengan Pi Network? Jauh lebih sempurna dan lengkap tentunya, ya. Baik itu dari segi teknologi yang terbarukan, ya, web versi 3, kemudian utility, ekosistem, apa namanya, ya, semua teknologinya udah lengkap lah, ya. Saya nggak perlu jabarin lagi. Nanti next video lah saya coba bongkar untuk teknologi daripada Pi Network, ya, teman-teman, ya. Mungkin itu aja untuk video kesempatan ini. Ini adalah hanya sekedar dasar, teman-teman. Barangkali untuk gambaran bahwa pembuatan kripto itu basicnya seperti ini, gitu loh. Jadi nggak asal. Kalau kita memang seperti saya pribadi ini buta teknologi lah intinya, nggak paham teknologi, ketika disuruh bikin kayak gini, ya, saya nggak ngerti. Saya kan ngertinya cuman klik petir selesai dan nunggu apa, mainnet dan menikmati, ya, iya nggak, seperti itu. Jadi ketika ada yang saya nggak mampu, otak saya untuk apa namanya, sujud terhadap sebuah project, terlebih Pi Network yang saya lihat begitu sempurna pembuatannya dan kehati-hatiannya juga terlihat. Kesan yang saya tangkap seperti itu, baik dari keamanan, KYC, kemudian dan sebagainya. Termasuk KYC nanti kita bahas teknologi KYC ini, ya. Saya menarik juga. Saya mau informasiin tentang teknologi yang digunakan untuk KYC, karena ketika saya pahami teknologi yang apa namanya, ide, ya, semacam kayak ide dan jalan yang Nicholas gunakan untuk
analisa KYC ini pakai teknologi apa. Ini saya menarik juga nih ketika saya tahu itu ya. Tapi next video lah saya informasiin ke teman-teman ya. Mungkin kalau ini cukup ini aja dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika atas segala kekurangan. Jika ada salah-salah kata, kita di sini tujuannya adalah belajar bersama ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.